Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ajra Andini. Saya dari kelas OAA 14B. Saya di sini akan membuat tutorial surat dengan lampiran. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya. Kita masuk ke Word. Dan kita membuat dokumen baru. Nah, seperti ini tampilannya. Pertama-tama, kita lihat di pojok kanan bawah terlebih dahulu, pojok kanan bawah ya. Dan di sini ada read mode, yaitu tampilan ini akan membuka dokumen pada layar penuh. Nah, seperti ini. Dan yang ini adalah print layout. Menampilkan seperti apa tampilan dokumen ketika dicetak atau di default dokumen Word. Dan yang ini adalah web layout. Menampilkan seperti apa tampilan dokumen ketika dicetak atau di default dokumen Word. Ini ya teman-teman. Dan untuk mengezoom ya teman-teman, seperti kita kurang kelihatan nih tulisannya, kita bisa zoom aja. Nah, itu otomatis kayak kelihatan gitu loh. Dan kalau mau kecil bisa juga. Seperti teman-teman. Lanjut kita ke atas. Di atas sini itu ada ruler ya teman-teman. Nah, ini itu adalah namanya ruler. Apa aja sih fungsi-fungsi di ruler itu? Nah, yang kotak ini yang di bawah untuk menentukan batas kiri dari naskah dari ketentuan kedua. Dan yang segitiga ini yang di tengah untuk menentukan batas kiri naskah untuk baris berikutnya. Dan yang ini segitiga di atas yang ke bawah untuk menentukan batas kiri awal penulisan. Lanjut kita ke belah kanannya. Itu di situ untuk mengatur batas kanan naskah pada paragraf ya teman-teman. Itulah manfaatnya. Dan kita masuk ke manfaat paragraf ya teman-teman. Nih, di atas ya. Di atas ruler ini ada tulisan paragraf dan di sini ada kecil panah. Kalian klik. Nah, di sini itu untuk mengatur paragraf ya teman-teman. Sesuai yang kalian mau. Oke, kita lanjut ke sisipkan atau tidak insert. Maaf ya teman-teman, laptop aku itu disettingnya dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Bisa kita contoh menulis di sini. Di sini kita masuk ke draw cap ya teman-teman. Nah di sini pojok kanan yang di sini tuh ada kotak teks yang besar ini. Yang ini ya teman-teman, yang di 3 ini yang paling bawah. Kita klik. Nah, kita bisa memperbesar misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kan itu manfaat draw cap. Kita kembali ke beranda. Nah, di sini juga bisa mengubah kapital ya. Nah, jadi yang ininya bisa jadi huruf kapital.
kita klik A di sini, ini berubah besar. Nah, jadi otomatis D-nya tuh besar, yang tadinya tuh kan D-nya kecil. Jadi bisa D besar. Nih ya, kita ulang. Kita ulangnya dari D-nya jadi kecil ya. Nah, ini D-nya kan kecil ya teman-teman. Ya, kita klik lagi, jadikan D-nya yang D-nya ya. Yang D-nya tuh jadi D besar. Dan yang C-nya ini bisa diperkecil. D ini. Seperti itu teman. Lanjut, kita ke sini di pojok sebelah kanan. Ini itu untuk pencarian ya teman-teman. Misalnya kita mau cari huruf E, otomatis tuh si E-nya tuh muncul gitu teman-teman, misalnya ya. S. Nah, itu muncul gitu. Yang kita cari seperti itu. Nah, kita mau mencari. Nah, dalam list konsep. Oke, lanjut kita ke insert lagi ya, atau tidak sisipkan. Kita ke picture atau tidak gambar. Di sini itu bisa melakukan secara online dan di perangkat kalian juga bisa. Aku mau kasih contoh dari perangkat aja ya. Aku mau kasih contoh pakai logo atau tidak. Di sini tuh kita bisa mengatur ya teman-teman, kayak membesarkan, mengecilkan. Terus kita juga bisa menghapus gambar teman-teman, bisa dari sini. Bisa juga kita munculkannya lagi. Klik di sebelah atas sini. Nah, kalian lihat yang mau menyimpan di pinggir itu ada hilang. Kita balik lagi ke beranda. Di sini ada untuk membuat paragraf dengan angka. Seperti ini ya. Contohnya tuh kita mau pakainya bulat ya teman-teman. Nah, sih nah, bulatnya ada di sini. Bulatnya. Bisa juga dengan angka ya teman-teman. Bisa juga dengan angka 1. Bisa juga dengan bulat. Yang bulat juga ada apa namanya kayak gini. Banyak lagi fitur-fiturnya. Lanjut, kita ke insert lagi. Di sini di pojok sebelah kiri ada cover page atau halaman sampul. Nah, seperti ini, yaitu suatu cara untuk membuat halaman sampul depan dengan template yang sudah disajikan secara default atau bawaan oleh program aplikasi Microsoft. Seperti ini ya teman-teman. Dan yang
Di bawahnya adalah blank page atau halaman kosong. Blank page ini yaitu suatu cara untuk menampilkan atau membuat halaman terbaru pada dokumen yang sama. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tuh membuat halaman baru. Dan yang terakhir ini adalah page break. Page break juga itu hampir mirip dengan blank page. Hanya saja blank page bisa dilakukan secara bebas, sedangkan page break harus menggerakkan kursor pada paragraf tertentu untuk membuat halaman baru selanjutnya. Oke, lanjut kita ke layout atau tata letak ya teman-teman. Kita ke margin ya. Kita di ujung sebelah kiri ini ada tulisan margin ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Margin ini adalah garis yang berada di tepi halaman dokumen. Margin ini berfungsi untuk memberikan jarak teks atau elemen lain pada tepi kertas atau dokumen. Margin terbagi menjadi 4 jarak tepi, yaitu kanan, kiri, atas, dan bawah. Seperti ini. Lanjut, kita ke orientasi atau orientation. Nah, di sini itu untuk mengatur lembar kerja memanjang ke samping. Ini landscape. Ini ya teman-teman. Atau sesuai dengan lembar kerja yang standar portrait dan yang atas. Ini portrait yang lembar kerjanya standar. Dan yang bawah ini landscape, memanjang ke samping. Lanjut, kita ke ukuran, atau tidak size. Nah, ini itu untuk mengukur kertas ya teman-teman. Biasanya sih kita membuat surat atau gimana pun pakai A4 ya teman-teman, keseringannya. Tapi ada juga ya. Itu option. Oke, lanjut kita ke kolom. Kolom ini untuk pengaturan dalam Microsoft Word untuk membagi dokumen tulisan menjadi beberapa baris dalam satu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman. Segitu saja video tutorial dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas dan masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.